Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pesiarahan untuk membentuk keutamaan Kristiani. Itulah tema renungan atau homili kita pada pagi hari ini. Dan renungan atau homili ini masih kami tempatkan atau saya tempatkan di dalam peringatan pertobatan Santo Ignatius Loyola 500 tahun yang lalu. Dan ini masih dalam rangkaian tahun Ignatian. Maka saya ingin memulainya dengan flashback atau menceritakan kembali kisah pertobatan Santo Ignatius dari Loyola dengan tempat-tempat di mana dia mengalami perjalanan hidupnya. Yang pertama dimulai dari Pamplona, sebuah benteng yang dipertahankan oleh Ignatius Loyola dan juga prajurit-prajurit Spanyol dari serbuan tentara Perancis. Dan di Pamplona itu, kendati dia berusaha mati-matian untuk mempertahankannya, akhirnya karena jumlah pasukan Spanyol kalah dan kemudian menyerah. Kakinya di Pamplona itu terkena peluru meriam. Dan inilah titik awal dari pertobatan Ignatius Loyola. Dari Pamplona itu karena dia terluka, oleh karena peluru meriam dia dibawa ke Puri Loyola, tempat keluarganya berada, untuk mengalami penyembuhan. Kakinya dioperasi beberapa kali agar pulih seperti sedia kala. Dan dalam masa penyembuhan itu, Ignatius Loyola membaca 2 buku. Yang pertama tentang hidup Kristus dan yang kedua adalah kisah para kudus. Dan mulai saat itulah dia mulai merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya lewat pikiran, lewat perasaan, lewat gerak-gerak batin yang ada di dalam jiwanya. Dan dari situ dia mulai mengenali apa yang diarahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Maka ketika setelah dia sembuh, dia memiliki ketetapan hati untuk melakukan sebuah perjalanan. Ada beberapa tempat yang dia singgahi. 2 tempat pertama adalah Aransasu dan Montserrat. Di situ dia berdoa di depan patung Bunda Maria
dan membulatkan tekadnya untuk berziarah ke Yerusalem. Ada 3 simbol yang kemudian dari hidupnya yang dia lepaskan sebagai simbol masa lalunya, yaitu kuda, pedang, dan pakaian zirah atau pakaian prajurit. Dia lepaskan di Montserrat dan kemudian dia menggantinya dengan karung goni untuk memulai pesiaran dia sebagai seorang peziarah yang miskin. Itu di Montserrat. Dari Montserrat kemudian dia berjalan lagi ke sebuah tempat yang disebut sebagai Manresa. Di Manresa inilah Ignatius Loyola mengalami pergumulan atau olah batin yang cukup intens. Allah dia rasakan begitu dekat mendidik dia, dan dia mengungkapkan dalam ungkapan, Allah dia alami sebagai seorang guru yang mendidik muridnya. Dari perjalanan sampai di Manresa itu, Ignatius melanjutkan perjalanannya untuk berziarah ke Yerusalem. Dan inilah bagian yang mau kita renungkan bersama, yaitu dia melakukan pesiaran ke Yerusalem. Apa yang menarik dari pesiaran dia dari Manresa sampai ke Yerusalem? Dalam pesiarannya dia memutuskan untuk berjalan seorang diri. Tidak ada teman seorang pun. Dia berjalan seorang diri tanpa teman. Dan yang kedua, dia juga berziarah ke Yerusalem tanpa bekal. Tidak membawa uang, tidak membawa bekal apapun di dalam pesiaran, dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ini menjadi menarik. Mengapa Ignatius Loyola memutuskan untuk berziarah ke Yerusalem tanpa teman seorang diri dan tanpa bekal, tanpa uang? Karena di dalam autobiografinya dia mengatakan, aku mau menghidupi keutamaan Kristiani. Apa keutamaan Kristiani? Ada 3 keutamaan Kristiani yang mau dia hidupi, dia hayati dalam pesiarahannya ke Yerusalem, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan secara khusus yang sangat mencolok dalam pesiaran itu adalah bertumbuhnya iman atau kepercayaan. Karena dia tidak mengandalkan apapun kecuali Allah semata. Kalau dia membawa teman atau berjalan, berziarah bersama teman, kalau ada sesuatu, pasti dia akan minta pertolongan teman tersebut. Kalau dia membawa uang, kalau ada sesuatu kesulitan, dia menggunakan uang itu untuk mengatasi kesulitannya. Maka dia berketetapan, tanpa teman, tanpa bekal, supaya kalau ada sesuatu yang dia andalkan di dalam hidupnya adalah Tuhan Allah sendiri. Maka memang perjalanan ziarah itu membentuk keutamaan, khususnya adalah kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang dia andalkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, yang menarik juga di dalam pesiarahan, seringkali untuk sampai ke tujuan ternyata ada berbagai macam kesulitan, rintangan. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan atau terencanakan sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai paradoks dari pesiaran hidup. Kita seringkali memiliki rencana. Kita membuat planning yang sangat rapi, yang sangat detail dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan seringkali apa yang sudah kita rencanakan, itu tidak berjalan mulus sebagaimana yang kita harapkan. Seperti juga apa yang terjadi kita alami pada pagi hari ini. Tim pelayanan liturgi sudah membuat jadwal jauh-jauh hari sebelumnya terkait dengan seluruh pelayanan liturgi di Paroki Santo Yusuf Ambarawa itu. Tetapi kita tidak tahu bahwa kemudian pandemi COVID-19 kembali merebak dengan berbagai semakin banyak korban berjatuhan. Maka kemudian apa yang sudah kita rencanakan dengan baik, dengan detail, tidak berjalan.
Saudara-saudara sekalian, itulah demikianlah juga pesiaran hidup kita yang ditandai oleh paradoks. Tetapi, kendati apa yang kita rencanakan, yang sudah kita buat itu tidak berjalan sebagaimana semestinya, kita diajak memiliki keterbukaan hati. Dan di dalam keterbukaan hati itulah Tuhan menunjukkan kehendaknya, Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan menuntun segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini juga menunjukkan kepada kita, Yesus dan para murid tadi ada dalam sebuah perahu di danau dan akan berencana bertolak ke seberang danau. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan menuju tujuan tersebut? Ada topan yang sangat dahsyat mengombang-ambingkan perahu mereka dan air sampai masuk ke dalam perahu dan mulai penuh dengan air. Para murid pada waktu itu begitu panik, begitu ketakutan dan bertanya kepada Yesus guru mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus kemudian menghardik angin itu, "Diam dan tenanglah." Dan seketika itu angin danau menjadi tenang. Tetapi ada pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mungkin pertanyaan itu juga relevan ditujukan kepada kita pada waktu ini di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, yang juga mungkin menghinggapi ketakutan dalam diri kita. Kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan kembali, bahwa Tuhan hadir menemani kita, ada di dalam perahu, dalam biduk kita. Dan kembali Tuhan bertanya kepada kita, "Aku hadir, mengapa kamu takut? Aku ada di sini, mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk membangkitkan iman dan kepercayaan kepada kita. Apakah kita berani mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan, dalam pesiaran hidup kita? Apakah kita berani mempercayakan hidup kita, keselamatan keluarga kita, komunitas kita, jemaat kita kepada Tuhan? Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan peduli, Tuhan tidak tinggal diam atas nasib dan keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, berkaca pada perjalanan pertobatan Ignatius Loyola yang berjalan ke Yerusalem tanpa teman, tanpa bekal, untuk membangun keutamaan Kristiani, khususnya iman, untuk berani mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bacaan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam perahu hidup kita, dalam biduk kita, Tuhan senantiasa ada, hadir, dan peduli untuk keselamatan kita. Mari kita berani untuk mempercayakan keselamatan jiwa kita, keselamatan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan yang peduli, yang punya kuasa atas hidup dan mati kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.